Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi jamaah tadi itu datang ke pondok konsultasi banyak orangnya. Masya Allah. Ono sing loro diombeni banyu defreu. Langsung waras. Masya Allah. Ya sikire kram-kram. Ya Allah, kula niki mung ndonga. Muga-muga banyu itu bisa berenergi. Ya kan? Ternyata jemaah tadi itu ya banyak yang pesen air defreu. Masya Allah. Wong kula mawon ngombe defreu. Wong awak kula niki nek gak ngombe defreu gak semangat. Masya Allah. Ada apanya ya kok bisa memberikan semangat dan kekuatan? Ya karena yang memproduksi itu spesial. Spesial ya. Wah. Iya kan? Ditangani oleh orang-orang yang ikhlas. Allah. Disentuh oleh orang-orang yang ikhlas. Loh, sesuatu yang disentuh dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Banyu itu berenergi, Pak. Masya Allah. Loh, temenan Mas Isa. Disebel karena banyu itu berenergi. Loh, nek didelok nang ngene molekul-molekul itu banyu itu bertasbih. Masya Allah. Bertakbir di hadapan Allah. Ya Allah, air ini bermunajat di hadapan Allah. Lah nek wis diombe kali Mas Isak, jenenge loro niku iso dadi waras insyaallah. Lho temen. Sing lucu niki wau ana ngeten. Yi, kula niki angsal napa mboten? Kula damel adus. Air minum ya. Lho iya, kepengin dhek niku nek bolak-balik sial terus nggih. Nggih pengusaha niki wau. Ya wis engko dikirim kalane santri. Ya kan? Kebetulan jeragan nopo niki wau lali kula niki wau. Saking katane jamaah nggih. Akhirnya punya obsesi benjing kula damel adus sak gentong kali. Masya Allah. Masya Allah. Nah itulah yang saya katakan bahwa air ini diproduksi dengan khusus spesial. Ketulusan, keikhlasan, didoakan. Sesuatu yang didoakan, ketulusan itu akan membuat energitas itu makin meluap, makin meletup, dan tentu berenergi. Sing ngombe sehat tambah sehat, sing loro insya Allah waras. Masya Allah. Ono sing loro, mohon maaf ya, kaki tangan kakinya itu nggak bisa digerakkan. Nggak bisa digerakkan tadi. Kalau tinggali niku lho, lorone loro stroke nih. Kalau cekel kelek mriki gini. Gitu, yang jaler. Lho mantun ngoten niku selesai, pun mantun ngoten kula duk nemaning. Kula goyang kali banyu defreu. Kula pijiti pakai saraf-saraf ini. Delala wis min aunillah, wis angkatan tanganmu. Bismillah tawakal diangkat saged. Ya Allah, kabeh min aunillah. Lha wong kula gak ngerti nek defreu itu luar biasa berkhasiat. Lah wong kula mawon ngombene defreu. Ya. Lah nek dites secara kedokteran, air lintune kalah. Lha temenan kula niki mosok kiai mbujuki. Lho kiai gak ono mbuji wong tenanan. Dites kali elektrolizer niku banyu liyane kalah kualitas. Masya Allah. Cuman merek kiai gak terkenal, tapi insya Allah yang membuat ini orang khusus, insya Allah tadi terkenal. Wong eno ngarepku iki lho wong. Mugi-mugi karo. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Ini beliaunya lagi mendengarkan nih. Sinten apa? Loh, ini orang yang membuat ya kan. Yang membuat karena keikhlasan beliaunya ini. Bismillah, mudah-mudahan barokah. Amin. Apa maneh santri niku ndongane masyaallah sondol langit. Masyaallah. Sing ngirim santri sare ikhlas kabeh. Nggih. Ya ikhlas ketemu ikhlas ya dadi luar biasa. Masyaallah. Lho ana sing rezekine niku kos-kosane niku gak laris nggih niki wau. Yai ngapunten.
Winginane kula niki banyu niku sak gentong sing 11 liter nih. Nggih. Kula goyangaken ten pojok sampai sak gentong niku telas. Kos-kosan niku. Kos-kosan ana 14 kamar. Delalah manten ngoten sing antri kos-kosan kata Kiai. Ya Allah. Kamare gak ono. Masyaallah. Kula niki masyaallah. Sing penting panjenengan percaya kali Gusti Allah. Mboten usah percaya kali banyune. Nek banyune niku mediator, didongani. Banyune niki apik, banyune niki berenergi. Defreo produksinya itu diproduksi oleh orang-orang yang khusus, ikhlas dan didoakan orang-orang tertentu. Subhanallah. Pun sampai niati waras niku, tambah waras loro insyaallah waras. Masyaallah. Rezekine tambah kan. Lho ana wong ngapunten nggih. Kula niki wau kula mboten cerita uga niki ngrungokaken tiyang ini. Mbah-mbah niku nggih usiane 89 tahun. Ya gak mati-mati. 89 tahun niku ten kamar pundi niku kan rumah sakit niku kaya cacing dibeleh ngoten. Nggih. Niki kula cerita niki. Lala ten nggen kula tingali waduh ana isenane niku. Ana nggawa keris. Wonten gawan-gawan. Ana gawane. Ya sampai ngontang-manting mboten karuan. Nggih. Akhire ten nggen kula langsung wonten ngoten kula becani wis deplokno daun kelor. Deplokno daun kelor, mareng ngono kek ana banyu defreu. Nggih. Wis sampean ulek kali tangane kali maca selawat Nabi ping 7. Mantun ngoten bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Mulai ujung kaki sampai ujung rambut niku sampean blonyoh kabeh kali daun kelor kali banyu defreu niku. Masyaallah. Terus niku tiange niku wallahi terus tiange. Alhamdulillah adem nggih mboten kelimpangan mal. Masyaallah. Subhanallah. Mugi-mugi barokah. Amin. Masyaallah. Ditungakno muga-muga Radio El Victor niki makin sukses. Amin apa. Makin jaya. Kemarin itu pejuangnya datang ke pondok semuanya. Uti sayang. Namanya beliau itu luar biasa. Iya. Namanya Uti sayang. Berjuang. Kemudian satu lagi namanya Tebuk. Ya. Yang suaminya kolonel jenderal. Letnan kolonel. Yang pernah berangkat di Mekah sama saya. Masyaallah. Wis sikile loro niku ngincakno Jabal Uhud. Lho temenan niku. Kolonel kali bojone niku. Wis sampean wong loro rangkul-rangkulan aku sing dongani. Ndas iki kula cekeli karo-karo niku. Kolonel kali bojone niku. Bok ketebuk niku. Wis sikile ngincakno Jabal Uhud. Mantun Jabal Uhud ten Mekah niku. Mantun ngoten donga, ya Allah muga-muga niki dadi jujuan donya akhirat. Masyaallah. Muga-muga tambah sugih. Lho mari haji, mari umrah niku tuku omah Dek. Mboten trimo setunggal apa kali. Lah kali 2 rumah. Subhanallah. Langsung tuku omah lu. Ya tak cekel ndase ngeten iki. Kula tasih eling. Kula nangis ndongani tiyang. Masyaallah. Pun insyaallah barokah rezekimu tambah kathah. Lho ngoten lho. Ternyata cerita kali kula alhamdulillah mari lunga umroh niku kula tumbas griya. Alhamdulillah. Lho sampeyan gitu kok maneh. Lah luar biasa. Iki barokah dicekel ndas ini. Muga-muga barokah. Masyaallah. Lah kemarin sama Mas Gilang. Mas Gilang itu juga luar biasa. Beliaunya juga datang. Ya kan? Mas Gilang itu orang yang punya akses di pemerintah ya. Masyaallah. Luar biasa beliau bersilaturahim di sini. Ya ada Mas Isaac Newton ini juga datang, anak muda generasi Gen Z. Ya, saya punya pikiran bahwa beliau-beliau yang jadi pejuang itu, ya insya Allah Radio El Victor makin sukses, makin jaya. Sesuatu yang dipegang dengan ketulusan, ketulusan dan keikhlasan itu membuat apapun yang kita pegang itu makin punya energi. Wis to, sing delok El Victor, waduh, masya Allah, tambah punya kekuatan dahsyat. Masya Allah, subhanallah.
Kula niki bondone urip niku mung donga. Estu. Mas Isak. Kula niki urip niku wis bondone mung donga mawon. Nggih. Kalau kerja itu urutan nomor 99. Luwes. Saya bekerja keras pagi, siang, sore, malam. Nggih, leres ya. Tapi yang 24 jam itu tidak pernah kita tidak berdoa, selalu berdoa. Masya Allah. Karena saya yakin doa itu segalanya. Nggih. Masya Allah. Masya Allah. Kula niki ningali donga niku luar biasa. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kalau didorong dengan doa. Sesuatu itu bisa terjadi. Bisa terjadi malah. Nggih. Apalagi yang berdoa itu adalah perempuan solihah. Masya Allah. Perempuan pejuang. Yang memperjuangkan hidup dan institusinya. Kelembagaannya. Ya kan? Untuk berjuang. Subhanallah. Itu malaikat itu mudun. Masya Allah. Malaikat itu turun. Nggih. Malaikat itu turun membisikkan di telinga kiri kanan. Jangan pernah lelah untuk berjuang. Masya Allah. Saat engkau berjuang, Nggih. maka ada sesuatu yang engkau akan mendapatkan nilai yang besar di hadapan Allah. Apa nilai itu? Apa ini? Nilai keberkahan. Masya Allah. Keberkahan hidup. Nggih. Keberkahan rezeki. Ya. Keberkahan kehidupan. Bonta. Yang niku nek rezekine berkah niku di maem iku enak. Tapi nek gak barokah iku entek-entek. Gak wujud. Nggih. Di agama manapun selalu berdoa, berikan kami Tuhan rezeki yang berkat. Berkat. Nggih. Kalau rezeki yang berkat itu adalah rezeki yang membuat kita ini makin diberkati Tuhan. Masya Allah. Rezeki yang berkat itu adalah rezeki yang membuat kita makin bisa menikmati dari rezeki itu. Nggih. Kadang ono wong rezekine akeh tapi uripe gak enak. Nggih, wonten ya. Iya. Wonten. Rezekine akeh Oke. tapi uripe gak pernah bahagia. Aku wong duwe kanca koyo ngono, Pak. Duwite akeh tapi susah, Pak. Susah. Gak iso turu nek bengi padahal ya kasure empuk, Pak. Masya Allah. Gak bisa tidur, tidak bisa nikmat dan bisa menikmati kehidupan ini. Duitnya akeh. Terus pundi niku ya? Ya duitnya akeh tapi gak iso menikmati ku akeh. Sing luwih akeh gak enak maneh gak nyekel duit. Gak bahagia lah. Niku jenenge remuk jenenge. Ya kan? Nah, itulah yang harus kita Ya Allah. kita lakukan. Nggih. Kehidupan itu tidak hanya sekedar hidup kita ini. Harus didorong dengan nilai keberkahan. Iya. Bagaimana keberkahan itu ada? Dari upaya berjuang. Siapa yang berjuang? Laki-laki soleh berjuang itu akan mendapatkan keberkahan. Seorang perempuan pejuang yang salihah itu akan selalu mendapatkan keberkahan. Loh, itu Nabi itu selalu berdoa seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Orang hebat itu adalah orang yang selalu punya ide. Selalu punya ide ya. Orang kalau nggak punya ide itu tidak akan pernah menjadi orang besar. Ide itu tidak akan bisa besar kalau tidak kita jalankan dengan keikhlasan dan ketulusan. Harus dengan ikhlas dan tulus ya. Orang hebat itu orang yang punya ide besar, yang ide itu dibungkus dengan sebuah keikhlasan dan ketulusan. Masya Allah. Dan itu akan punya sejarah yang akan selalu dikenang oleh anak cucu kita. Contohnya ya. Kayak Mas Isak ngene iki. Ya kan? Menggerakkan Radio El Victor dari sisi Gen Z-nya, mau menciptakan usaha di mana ini, di Radio El Victor, yo dodolan banyu, Yo dodolan kopi. yo dodolan kopi. Makanya saya nanti bilang sama Bu Direktur ya kan, Iya. Mbak Uti sayang ya kan, Iya. pokoknya dodolan banyu, dodolan kopi, wis hasilnya nanti itu untuk usaha produktif di sini. Masya Allah. Saya akan support. Nggih. Nah itu kan kita buat sejarah. Iya. Orang hidup itu kalau sekedar hidup ya di mata Tuhan gak akan baik. Iya. Kita ini bisa mengalahkan saudara-saudara kita pada saat kita di rahim ibu itu. Iya.
Berapa banyak sperma yang mau hidup, semua dikalahkan oleh kita, ya kan? Yang jadi winner itu siapa? Kita. Ya Ishak ini yang jadi winner. Jadi pemenang kan. Sing lainnya mati kabeh sampean urip. Lah itu kan jadi orang hebat. Ya kan? Makanya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita harus jadi pemimpin. Pemimpin itu siapa? Orang yang punya ide. Ide yang dibungkus dengan sebuah keikhlasan, ketulusan, dan itu akan bisa menggerakkan potensi. Potensi manusia itu ada. Semua manusia punya potensi. Semua punya potensi. Tinggal digerakkan saja potensinya itu. Hanya orang bodoh yang nggak bisa menggerakkan potensi. Oh gitu ya. Oh, iya. Orang yang bodoh yang nggak bisa menggerakkan potensi. Mas Ishak punya potensi. Adi lo punya potensi. Siapa ngerti hari ini? Iya kan? Menit jadi gubernur Jawa Timur. Masya Allah. Loh, anak ini pinter pak. Mulai dari komputer wis pinter. Mari ngayak kopi wis pinter. Iya kan? Akunting wis pinter. Saiki pengen mau jadi reporter wartawan. Loh, saiki gak malik maneng saiki. Saiki Adi. Loh, ya karena beliau saya sampaikan hidup itu ya harus punya sejarah. Minimal menjadi baik. Orang kalau hidup itu baik, Allah itu akan meletakkan di tempat yang baik. Wes saya yakin. Saya itu meyakini apa yang saya imani, saya yakin. Saya nggak punya teori yang macam-macam yang besar-besar itu. Saya hidup itu apa yang di depan saya jalankan. Masya Allah. Itu saja itu ya. Saya jalankan. Dan Allah itu pasti memberikan yang terbaik buat saya di depan itu. Walaupun itu jelek di mata saya, tapi itu yang terbaik Tuhan kasih saya. Allah. Begitu aja. Jadi nggak pernah susah. Ya belajar tidak susah, ya kan? Saya susah ya, tapi belajar untuk tidak susah, ya kan? Ya belajar untuk tidak susah itu apa? Mengkonstruksi hati ini menjadi sesuatu qalbun salim, hati yang selalu diselamatkan oleh Tuhan. Apa itu? Ya belajar untuk tidak susah. Masya Allah. Ya kan? Belajar untuk tidak sedih. Nah, kita harus bahagia. Wong hidup sekali kok sedih itu ya goblok jenenge, Pak. Hidup sekali itu ya dinikmati. Ya, jangan pernah tidak dinikmati. Saat kita bisa menikmati kehidupan, itulah keberkahan. Masya Allah. Ya kan? Duit akeh tapi gak berkah, ya gak enak Pak. Ya kan? Sing paling enak duit akeh berkah. Wah, duit niku enak. Insyaallah itu yang luar biasa. Makanya kita cari rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang halal yang berkah. Dan itu sangat berpengaruh, ya kan? Berpengaruh pada tubuh kita. Pengaruh juga rezeki itu ya. Makanya malaikat itu akan selalu betah di kita kalau apa yang kita asupi itu dari barang yang halal. Masya Allah. Coba, yang kita minum halal, yang kita makan halal. Malaikat itu yang selalu menempel di kita itu akan kerasan betah di kita. Ya Allah. Iya kan? Coba. Kalau diambil dari asupan yang tidak halal, haram, misalkan, subhanallah, malaikat yang nempel itu merasakan bukan sejuk, tapi panas gitu ya, maunya keluar. Lah kalau potensi tubuh kita ini tidak ada malaikat, ya tidak bisa muncul potensinya itu. Makanya didorong dengan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Keberkahan yang tadi saya sampaikan. Kemudian tubuh ini jangan dimanja. Jangan dimanja. Artinya gimana ya? Tubuh itu harus dilatih. Dengan apa? Ya, dengan tirakat. Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh kita ini berpuasa, itu nggak usah. Wis dadi wong apik ae. Tirakat dadi wong apik. Jadi orang baik. Nggak usah muluk-muluk, mau puasa, mau sedekah banyak, mau apa namanya, sholat malam, mau apa, ndak perlu. Ya kalau bisa ya bagus, tapi mau jadi baik saja. Tirakatnya mau jadi baik. Gimana itu ya? Ya sudah, kalau mau jadi baik, selalu pikiran kita ini selalu positif sama orang. Jangan pernah berpikir negatif sama orang. Hati tidak akan pernah baik. Saat hati nggak pernah ada kebaikan itu, tidak ada yang namanya kenikmatan, kebahagiaan, dan sesuatu itu akan bisa membuat kita makin bahagia. Masya Allah. Orang yang baik itu
adalah orang yang selalu meletakkan dirinya di tempat yang baik. Contoh, pikiran diletakkan yang baik, tidak akan pernah bicara kejelekan orang. Tidak akan pernah suudzon sama orang. Tidak akan pernah melihat orang itu selalu negatif. Semuanya kita lihat itu adalah positive thinking. Udah, hati itu akan penuh sinar. Ada nur Tuhan yang akan diembuskan. Kalau nur Tuhan itu ada di hati, semua itu akan jadi terang benderang. Masya Allah. Pikiran itu akan makin kreatif, inovativeness. Iya. Pikiran itu akan cerdas, selalu menangkap yang namanya peluang, opportunity, kesempatan. Iya kan? Dan orang yang selalu dibuka ruangnya oleh Tuhan, hati itu akan melihat kehidupan tidak akan pernah sempit. Kehidupan itu akan luas, seluas langit dan bumi. Masya Allah. Jalannya tidak akan pernah, jalan itu berat, tapi ringan untuk bertindak, ringan untuk melakukan pekerjaan itu. Tidak akan terbebani. Makanya fafirru ilallah, harus kembali kepada Allah. Bahasa saya itu adalah kita ini harus bersahabat dengan Tuhan. Orang itu kalau sudah bersahabat dengan Tuhan, Tuhan itulah yang akan menolong kita. Masya Allah. Kita ini tidak perlu menolong Tuhan. Tuhan itu sudah maha besar, tidak perlu ditolong. Justru yang ditolong itu kita. Tuhan itu tidak perlu dibela. Justru yang perlu dibela itu adalah diri kita yang sangat hina, yang sangat rendah ini. Masya Allah. Saya selalu menyampaikan di jamaah, kita ini intan surullah yansurkum. Kalau kamu berbuat sesuatu yang baik, pasti kamu akan ditolong sama Tuhan. Ya Allah. Ya kan? Ini pasti ini ya. Pasti ditolong sama Tuhan. Saya ini belajar berbuat sesuatu sesuai dengan takaran kemampuan saya. Saya bukan berarti orang baik, tidak. Saya bukan orang sufi, tidak. Saya orang yang terlalu dekat dengan Tuhan, tidak. Tapi saya mau belajar bersahabat dengan Tuhan. Loh, nih bersahabat dengan Tuhan itu enak. Kadang kita berdoa itu memaksa Tuhan. Iya kan? Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak ya Allah. Itu kan memaksa Tuhan untuk memberikan rezeki. Kita ini tidak punya kemampuan untuk memaksa Tuhan, menyuruh Tuhan untuk memberikan rezeki. Tidak perlu kita ini. Justru yang kita baik itu yang kita lakukan adalah jadilah orang baik, tidak perlu meminta kepada Tuhan. Allah, Tuhan itu yang akan kasih kepada kita. Coba nih ono masalah, sembayang yang gedung seakan-akan minta kepada Tuhan Allah itu, ya Allah, kula niki wonten masalah Gusti, kenapa engkau tidak menolong Tuhan? Gusti Allah malah dimarah-marahi sama orang itu. Caranya malaikat goblok niku, enggak bisa begitu. Gusti Allah dipaido. Dia dipaido Gusti Allah, tidak bisa. Allah itu tidak perlu kita rintihkan seperti itu. Tapi yang kita lakukan sekarang ini adalah kita harus bisa menjadi orang baik. Saat kita bisa berbuat baik, potensi itu akan meletup dengan sendirinya. Nur Allah yang akan meletupkan. Saat nur itu muncul, subhanallah, di pikiran kita, kita makin kreatif, makin cerdas untuk mencari peluang ekonomi, makin cerdas untuk mencikapi kehidupan ini, makin cerdas untuk mengarifi seluruh kehidupan ini. Masya Allah. Nah, kalau sudah hati dibuka sama Allah, tidak akan mungkin hati kita tersesat. Tidak ada. Karena ada ruang yang selalu dibuka oleh Allah. Tidak ada yang namanya keterhimpitan, ketersesakan dalam hidup. Tapi ruang kebahagiaan, kesejahteraan dibuka sama Allah. Masya Allah. Khalil Gibran itu kan seperti itu. Tidak pernah beliaunya itu susah. Karena beliau selalu berdoa, ya Allah, engkau berikan hati buat saya. Jadikanlah hati ini menjadi sesuatu terminal buat saya untuk bisa melangkah. Orang yang baik, orang yang buruk itu semuanya bermuara dari hati. Saat engkau bisa memoles hati kami dengan sebuah kebaikan, maka hati itu akan membuka pikiran dan perilaku kami. Lu itu Khalil Gibran. Sampai segitu. Subhanallah. Makanya kita ini harus belajar mengarifi kehidupan. Saya pernah waktu masih muda itu mendaki gunung.
Mendaki gunung ya dulu. Saya dulu pernah mendaki di Gunung Semeru. Masih Nggih. muda. Nggih. Masih muda. Usia kira-kira 12-17 tahun. Nggih. Saat usia muda ya, itu saya mencoba untuk merenungkan di atas gunung. Di atas gunung merenungkan. Masya Allah. Nah, Nggih. saat itu saya naik, di tengah-tengah ada sendang. Lalu saya putus asa. Nggih. Mau turun jauh, mau naik juga jauh. Nggih. Makanya saya di tengah-tengah, mau naik turun, mau naik juga jauh, mau turun juga jauh. Akhirnya saya punya kesimpulan begini. Udah bismillah naik. Saya naik sampai di atas. Saat naik tentu lebih mudah naik. Ya kan? Lebih mudah. Lebih mudah naik. Karena kita bertumpu pada kaki, Iya. kiri dan kanan. Naik mudah begitu. Ya. Tapi saat turun itu sangat susah karena kita hanya menghimpit di ujung kaki itu. Kaki kita. Nggih. Nggih. Kadang terpeleset. Iya. Makanya apa kesimpulan kehidupan ini? Orang kalau sudah mau turun, maka harus siap-siap untuk mempersiapkan diri saat kita turun. Nggih. Kalau tidak akan kita persiapkan saat kita turun, maka yang ada itu adalah sakit. Nggih. Nggih. Udahlah, itu roda kehidupan. Roda kehidupan. Saat di atas kita ingat Tuhan, tidak akan mungkin kita ini lupa dengan Tuhan. Pasti akan selalu dijaga. Nggih. Saat kita di bawah, ingatlah Tuhan. Tuhan itu akan selalu membimbing kita. Masya Saat kita di bawah, kita akan bisa melihat ke atas. Suatu saat kita akan kembali ke atas. Karena Tuhan pasti akan membantu kita. Karena kita baik, Allah akan meletakkan di tempat yang terbaik. Masya Allah. Walaupun berat, walaupun sedih, walaupun pahit, tapi justru pahit itu akan luar biasa berenergi. Saat kita minum kopi itu pahit, tapi rasanya akan selalu berenergi. Masya Loh Allah. gitu ya. Pahit tapi berenergi. Nggih. 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 Apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Orang yang baik itu harus selalu kita usahakan. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Masya Allah. Nggih. 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 Saat apapun kita ya. menjadi orang baik, malaikat itu akan selalu menempel di diri kita. Allah. Saat malaikat itu betah dan menempel di kita, beliau akan munajat di hadapan Tuhan. Bukan kita yang munajat di hadapan Tuhan, tapi malaikat itu yang akan menempel di hadapan. Ya Tuhan, ya Allah, berikanlah si fulan ini yang selalu membuat saya betah di tubuhnya. Berikan rezeki yang banyak, berikan istri yang salihah, berikan suami yang saleh, berikan anak yang saleh salihah, berikan derajat yang bermartabat. Nggih. Subhanallah, apapun dimintakan oleh malaikat. Kalau sudah malaikat minta kepada Allah, itu ada hubungan vertikal yang luar biasa itu. Nggih. Ya kan? Orang nggak sadar bahwa Mas Ishak ini ada malaikat yang nempelnya. Nggih. Tinggal malaikat itu harus ditata, dipoles. Dengan apa? Tirakat. Nggih. Nggih. Tirakatnya nggak usah puasa, nggak usah apa, yang bisa aja. Kalau bisa melek bengi, ya wis melek bengi. Ngoten nggih. Walaupun melek bengi itu dakonan, ya gak apa-apa melek bengi. Wis ngono, aku ngomongno santri ya ngono, nek wong iku turu jam 09.00. Wis gak pernah menjadi orang besar. Nggih. Santri itu harus tidur di atas jam 12. Nggih. Orang besar itu tidak pernah tidur di bawah jam 12. Orang besar itu selalu tidur di atas jam 12. Jam 12 mereka bangun, berpikir. Ya kan? Makanya kita ini hidup ya harus seperti itu. Menjadi pejuang. Saat kita berjuang, subhanallah, bidadari itu akan selalu menunggu di surganya. Masya Allah. Kalau bidadari itu menunggu di sana, subhanallah, kita tidak akan pernah letih lelah saat kita berjuang. Karena akan menunggu bidadari surga di sana. Nggih. Nggih. Pasti memperjuangkan gitu ya. Pasti akan dari semangat. Nggih. 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 Orang kalau sudah punya obsesi itu, hidup tidak akan pernah susah. Susah. Nggih. Nggih. Saya terus terang belajar menghadapi kehidupan ini. Nggih. Saya sudah biasa hidup itu selalu kita renungkan, kita arifi, kita bijaki, ya dengan cara apapun. Saya sekarang berpuasa. Orang lain tidak boleh tahu saya berpuasa, ya kan? Saya puasa seperti apa? Oh, nggak pernah saya ceritakan. Saat saya malam, orang lain tidak tahu apa yang saya harus lakukan di waktu malam. Nggih. 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 Seperti tahun baru kemarin orang pada riang gembira semuanya. Saya menangis di atas sajadah. Masya Allah.
Kalau dilihat sajadah itu basah dengan tetesan air mata saya saat tahun baru. Orang bergembira, tapi saya menangis. Menangis saya hanya satu. Ya Allah, berikan hidup kami ini hidup yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Saat Engkau memberikan kehidupan kami yang sekali ini, berikan manfaat buat orang lain. Aku nek terus tambah nangis. Kemudian ada ibu saya yang selalu memberikan saya semangat. Makanya awal kehidupan di tahun 2024 ini adalah kehidupan yang sangat-sangat keras, tetapi hanya bisa menjadi lunak kehidupan itu saat kita bermikot bersama-sama. Saat kita memulai melangkah dengan hati dan ketulusan. Saat kita berbuat sesuatu yang tidak perlu kita dipuji oleh makhluk, tetapi apa yang kita kerjakan kita hanya perlu pengharapan kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak perlu kita dipuji oleh orang lain, manusia tidak perlu, tapi kita hanya perlu pengharapan, pujian dari Sang Khalik. Siapa Sang Khalik? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita diri kita bersahabat dengan Tuhan seperti itu, subhanallah, hidup itu akan selalu luar biasa berenergi dalam hati, pikiran dan perilaku kita. Ibu saya pesan hanya satu, jadilah baik. Jadilah baik. Jadi kalimat itu yang menginspirasi saya. Apapun yang terjadi, jadilah baik. Jangan engkau pernah melihat di luar itu meski jelek. Jangan pernah engkau pusing meski engkau disakiti, meski engkau dikhianati, meski engkau dicaci maki, meski engkau dizalimi. Semuanya itu tidak akan menjadi berat kalau kita ini hati Mbak menjadi baik. Masya Allah. Saya teringat Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana beliau subhanallah dicaci maki oleh umatnya. Nabi Isa. Nabi Isa itu hanya berdoa di hadapan Allah. Karena Nabi Isa kan nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya bapak ya. Kan lahir dari Maryam. Kalau logika akal, Maryam tidak punya suami tapi punya anak, itu kan luar biasa. Logika akal manusia nggak akan sampai. Itu logika Tuhan. Nah, Maryam yang suci tapi bisa melahirkan tanpa punya suami. Lahirlah Isa. Isa itu subhanallah nabi yang sangat mulia, karena manusia pada saat kiamat lalu muncullah Isa untuk menjadi juru selamat kita semua. Itu ada di dalam Quran. Ada di dalam Quran. Jadi Nabi Isa itu hidupnya selalu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena wabarram bi walidati waja'alani jabbaran sakiyya. Artinya apa? Nabi Musa itu selalu diberkati Tuhan karena beliau menjadi orang baik. Kasih dan sayang. Semua dikasihi, disayangi semua. Orang dikasihi, disayangi bukan hanya dengan pendekatan akliyah, akal rasionalitas kita, tapi kasih sayang itu dikonstruksi sedemikian rupa dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna. Kasih sayang itu kalau diletakkan di tempat yang sempurna, itu akan bisa menghipnotis siapapun. Masya Allah. Makanya orang itu bisa menghipnotis itu ya karena kasih dan sayang. Dari mana kasih sayang itu muncul? Dari hati. Hati apa? Hati yang baik. Qalbun salim, hati yang baik. Saya selalu menegaskan kepada santri saya, engkau meskipun pakaiannya lusuh-lusuh, kelihatan gak perlente, kelihatan gak bonafit, tapi hatimu harus baik. Gak perlu cerdas, hatinya baik. Karena hati yang baik itu bisa mencerdaskan pikiran. Karena hati yang baik itu bisa mencerdaskan perilaku. Ya kan? Soal itu adalah lain. Saya selalu mengingatkan jamaah, saya nggak peduli dengan siapapun. Ya kan?
Tapi saat kita berjuang, malaikat itu akan menghipnotis semuanya. Masya Allah. Orang akan mengikuti kita saat kita punya sesuatu yang membuat mereka itu makin sejuk dalam hatinya. Ya kan? Gitu aja hidup. Hidup itu tidak perlu kita pikirkan serumit mungkin. Hidup itu harus dibikin simplistik saja. Seperti Nabi Isa, hidupnya selalu simplistik. Berrembi waliyati wa ja'alani jabbaran sakiyah. Dan yang kedua adalah Nabi Isa itu tidak pernah sombong. Masya Allah. Dia itu selalu mendapatkan sesuatu itu tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Untuk orang lain dikasihkannya. Saya cerita tadi sama Mas Eki ya. Iya. Pak Yai, sampai dapat duit segitu kemudian habis lagi. Ya kan? Dari jemaah kemudian kembali kepada jemaah lagi. Mas Eki tanya kepada saya. Ya kan? Saya nggak menjelaskan dia, cuman saya hanya tersenyum saja ngeliat. Ya. Terus, tapi apa yang kerjakan Pak Kiai tadi itu luar biasa loh. Saya terkagum. Kenapa, Cek? Pak Kiai dapat kerjaan. Dan kerjaan itu adalah 17 kali lipat apa yang tadi dikasih orang. Kasihkan. Hidup itu tidak harus menggunakan logika matematika. Tetapi harus menggunakan logika Tuhan. Saya nangis loh ini. Logika Tuhan itu tidak akan mungkin bisa dipatahkan oleh siapapun. Tapi perlu keyakinan dan keimanan. Logika Tuhan itu tidak akan bisa dipatahkan oleh siapapun. Tapi logika Tuhan itu membuat diri kita ini makin sempurna. Masya Allah. Saya pulang ke Gadukan, ya kan. Kemudian kepala saya dipegang sama ibu saya. Nggak tahu dia berdoa apa. Tapi saya yakin, saya teringat bahwa energi yang ada di kepala saya ini subhanallah makin luar biasa tenang, makin luar biasa luas, makin luar biasa kreatif. Hati ini makin kuat. Ini logika nggak bisa dimasuk logika akal, tapi ini logika Tuhan. Apa kaitannya doa ibu dengan bisa membuat hati itu makin luar biasa terang, makin luar biasa luas, makin pikiran itu tenang. Gak ada logika. Itu logika Tuhan. Itu logika Tuhan. Coba kita lihat. Kita lihat lagi. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan menghidupkan orang yang mati. Ya, mati. Leras ya. Tidak ada yang bisa menghidupkan orang yang mati kecuali Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi yang luar biasa. Ada orang mati ketika jemaah yang lain itu mengkufuri, tidak meyakini Nabi Isa. Engkau tidak percaya sama saya boleh, tapi ada mukjizat yang engkau tidak punya, tapi aku diberikan mukjizat sama Tuhan. Coba lihat, ada orang mati di gunung, ya di gua itu. Siapapun bisa nggak menyembuhkan, tapi karena kun fayakunnya Allah, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Tongkatnya Nabi Isa itu hanya dipegang, kemudian kepalanya dipegang dengan sentuhan kasih dan sayang. Jadi kepalanya itu disentuh dengan rasa Rahman dan Rahimnya Tuhan. Disentuh. Orang yang mati bisa hidup. Masya Allah. Orang yang mati bisa hidup. Itu mukjizat. Kenapa Nabi Isa dikasih mukjizat? Kenapa ya? Ada hati baik di situ. Allah. Hati yang baik, Allah itu akan kasih keistimewaan. Ayah saya itu mengajari begini hidup itu. Zaki, kamu nggak usah mau jadi siapa, mau jadi apapun. Tapi aku prediksi engkau akan jadi pengusaha, kiai, katanya begitu ya kan. Tapi nggak perlu itu, tapi kamu jadi baik saja. Jadi baik. Saya mikir ya, jadi baik gimana ya? Waktu saya dulu rambutnya gondrong kan, nakal dulu.
Karena ayah saya tahu bahwa saya nakal. Kemudian saya dipegang, dikasih begitu, kemudian kamu ya jadi baik saja. Subhanallah. Itu masih betul-betul teringat di kepala saya. Masya Allah. Ternyata kebaikan itu adalah muara kehidupan. Orang yang baik itu sejatinya, itu masa depan itu akan kelihatan. Kita tidak usah mikir masa depan seperti apa. Kalau dipikirin kepala pusing. Tapi cukup jadi orang baik, masa depan itu akan dibimbing Tuhan menjadi lebih baik. Masya Allah. Tentu tidak harus serta-merta kita menjadi baik, kemudian tidak ada ikhtiar untuk bekerja keras. Tidak ada. Tidak ada. Karena orang yang sukses itu ya orang harus punya ide, ya kan, ide besar. Lalu ide itu dibungkus dengan kreativitas, ide itu dibungkus dengan ketulusan, ide itu dibungkus dengan kearifan, ide itu dibungkus dengan kebijaksanaan. Maka itulah orang hebat. Sesungguhnya orang yang menginspirasi hidup saya itu adalah orang tua saya. Orang tua ya. Ayah saya itu mengajari kehidupan itu luar biasa. Dan sesungguhnya di saat seperti ini, ya kan, tentu kita harus bisa merenungkan diri. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu banyak merenungkan diri. Jangan pernah kita ini selalu banyak ngelihat spion. Ya kan, spion itu kan ngelihat ke belakang. Tidak akan pernah maju orang kalau begitu. Tapi lihatlah tatapan ke depan itu. Ya kan, masih banyak itu yang namanya masa depan yang harus kita raih. Saya ini belajar orang baik, belajar menjadi baik. Bukan berarti saya baik, saya banyak dosa. Belajar untuk tidak memperbanyak dosa. Saya banyak kekurangan. Tapi akan lebih baik kita harus banyak belajar dalam kehidupan ini. Ini didengarkan oleh semua radio pemirsa El Victor dimanapun berada. Saya ngaji ini ada yang ngomong, ngajar kehidupan, ngaji kehidupan. Dan saya ngelihat Quran itu kehidupan. Quran itu kehidupan ya. Quran itu tidak hanya sekedar Al-Quran yang kita baca, tapi hanya Al-Quran yang kita baca begitu saja. Pasti ada nilai keberkahannya ada. Tetapi sesungguhnya orang yang bisa selamat di dunia dan akhirat itu adalah bisa membaca Quran, dan kehidupan itu adalah Quran. Masya Allah. Kehidupan itu Quran. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Langit itu tidak ada tiang. Bumi dihamparkan Tuhan tidak pernah berujung. Gak ada pondasi. Gak ada pondasi. Kemudian saya membayangkan kalau sudah kiamat. Kiamat itu ada di dalam Quran. Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah. Apa itu kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Subhanallah. Manusia itu akan berterbangan seperti kapas. Gunung meletus, semua bumi, langit itu dihamparkan oleh Allah. Begini, Pak. Dihempaskan oleh Allah, bumi langit kita ketemu. Manusia berterbangan saat kapas. Lalu apa kalau sudah seperti itu, apa yang disombongkan? Gak ada. Pangkat, rezeki, dunia, tidak ada. Tapi yang kita banggakan sama Tuhan itu apa? Kebaikan. Orang yang jelek itu adalah orang yang menemui kiamat. Mudah-mudahan kita jangan sampai menemui kiamat. Amin. Orang yang hidup jelek itu adalah orang yang dihidupkan saat kiamat itu datang. Masya Allah. Saya nggak bisa membayangkan dahsyatnya kiamat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ighnil manfus. Gunung itu lepas dari akar bumi, naik ke atas langit, kemudian dihempaskan ke bumi. Subhanallah. Itu luar biasa.
Saya tidak bisa bayangkan orang yang menyusui anaknya itu sampai lupa dia itu menyusui anaknya. Orang tidak akan pernah memikirkan anak dan saudaranya saat kiamat, tapi memikirkan keselamatan kelangsungan diri. Itu kiamat. Kalau hanya gempa bumi masih ingat saudara, anak, suami, istri. Tapi kalau sudah kiamat, Pak, tidak ada manusia itu mengenal saudaranya, tidak bisa mengenal anaknya. Orang yang menyusui anaknya, netai anaknya, tidak terasa bahwa dia itu anaknya sendiri. Saking hebatnya kiamat itu. Masya Allah. Iki ceritanya kayak apa kok cerita kiamat gini. Hanya orang yang baik, Iya. yang hatinya qalbun salim, itu yang akan diletakkan Tuhan di tempat yang terbaik. Masya Allah. Tidak akan pernah dihidupkan di ujung kiamat. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Terus kemudian fa'amman apa lik? Aku lali kan mikiri kopi, kakek mikiri banyu de freo iya. Lali sampai anak. Quran sampai lali gara-gara mikiri banyu de freo. Apa mana banyu Jack minerali lagi muncul sekarang. Regone ya murah bener. Ada lagi ya? Ada lagi Jack mineral. Subhanallah. Dan Quran itu luar biasa. Sastranya begitu hebat. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah lagi. Lagi. Wal asri. Ya kan? Allah itu bersumpah loh. Allah itu bersumpah di dalam Quran. Makanya kalau Allah itu bersumpah berarti Allah itu marah. Kenapa Allah marah? Orang kalau bersumpah itu pasti marah. Iya. Betul nggak? Allah bersumpah. Wal asri, demi masa. Itu Allah bersumpah. Artinya apa? Allah bersumpah kepada manusia. Wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu itu tidak pernah mundur ke belakang, tapi waktu itu maju terus. Tidak akan pernah berhenti waktu. Selalu maju, selalu berputar terus. Artinya kalau hidup itu tidak bisa membuat sesuatu yang produktif, kita akan dimakan oleh waktu. Ya kan? Kalau kita tidak punya sesuatu yang dibanggakan, kita akan dimakan oleh waktu. Kalau kita tidak bisa membuat sejarah, kita akan dimakan oleh waktu. Wal asri, Allah itu marah. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pasti akan kerugian. Siapa yang rugi? Orang yang bisa memaksimalkan waktu itu. Makanya orang Islam itu agama apapun yang harus disiplin. Disiplin manajemennya, disiplin waktunya, disiplin macam-macamnya. Itu Quran sejatinya. Harus punya kemampuan manajerial yang bagus, memanage waktu, memanage kehidupan, memanage usia. Itu adalah orang yang cerdas. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Hanya orang yang beriman dan amalus salih, orang yang selalu produktif. Itu Quran. Amanu wa amilus shalihat selalu digandeng. Bersamaan. Wong nek sembayange kusuk tapi ndak pernah amilus shalihat, enggak bisa diterima Tuhan. Iya. Poso tapi bejat gak iso. Poso sembayange khusyuk tapi kelakuannya gak apik, gak amalus saleh, gak diterima Tuhan. Yang diterima Tuhan itu adalah amanu wa amilus salih. Saya tadi malam itu merenungkan diri sejak jam 11:30 malam menerima tamu di Menganti. Sambil saya bicara banyu, air de freo. Kemudian saya merenungkan diri di atas sajadah. Saya sempat menangis. Ya Allah, Engkau hidupkan kami ini sejujurnya, jangan hanya Engkau hidupkan, tapi berikan kehidupan ini membuat keberkahan pada siapapun. Masya Allah. Itu pun saya tersungkur di atas sajadah. Begitu tersungkur di atas saya kaget. Ternyata ada yang lewat. Ternyata begitu saya angkat, kucing lewat. Kucing mau melangkai kepala saya. Ngerti kucing itu.
Begitu saya angkat kepala, kucing itu ikut di depan saya, ikut duduk. Kemudian saya lihat kucing. Ini kucing kenapa? Ini kok lihat saya? Dan saya juga kenapa ngelihat kucing? Jadi sama-sama. Sama-sama lihat ya. Itu jam 3:04. Terus subuh saya sholat terus tidur. Setelah itu ngiling kopi saya. Ngelihat anak-anak santri. Sama ngelihat desainnya itu air cek mineral itu. Mitra De Freo itu. Malik yang harus saya bimbing ya mendesain, ya kan? Karena diperintah Bu Bos katanya. Subhanallah. Mudah-mudahan berkah. Lalu apa doanya? Napa niku ya? Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 9:30 malam di Radio El Victor dalam gelombang 93,3 FM. Sekarang kita lanjutkan kembali dulu ngaji kita bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaki MSI. Baik, ya ini satu pertanyaan dan juga nanti kita tutup dengan doa ya. Baik, untuk pertanyaan ini ada dari ini masuk juga ini ya. Ada dari telepon ini ya. Ya, kita terima telepon ya. J, silakan ya. Masih nyangkut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Bu Dia. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam Bu Dia, nggih. Amin. Nggih. Pertanyaannya gimana Ibu? Oh, nggih. Baik. Dijawab dulu sama Pak Yahya ya. Ibu nggih. Matur suwun. Jadi gini Bu. Nggih. Amin. Terima kasih banyak Bu. Didoakan. Amin ya Allah. Amin. Nggih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini Pak Ishak ya. Orang hidup itu harus selalu banyak berdoa. Siapapun yang minta doa kita kasih doa. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa selamat. Itu berdoa. Kemudian kita selalu mendoakan anak. Orang kan selalu begitu kan. Kenapa anak saya itu tidak pernah nurut sama saya? Katanya begitu. Saya dikasih doa, gampang. Biar kamu gak stres, saya bilang. Ya kan, jawabannya sederhana saya. Apa itu? Tugas kamu itu mendidik anak. Menyekolahkan, kemudian mondokkan, ngajari dia kebaikan. Selebihnya dia mau sadar dan tidak sadar, itu bukan wilayah Anda, tapi itu wilayahnya Allah.
Jangan sekali-kali kita ini masuk wilayahnya Allah, wilayahnya Tuhan. Kita akan pusing karena kita tidak akan bisa menjangkau wilayahnya Tuhan. Nggak mampu ya. Ayo, bismillah. Mudah-mudahan berkah. Jadi kalau wilayah kita ini ya mendidik, menyekolahkan, membimbing, mengarahkan. Selebihnya sadar dan tidak sadar, mau jadi orang, mau jadi tidak, itu serahkan sama Allah. Itu wilayahnya Allah. Tapi kalau panjenengan masuk wilayahnya Tuhan, tidak akan pernah Anda bisa menemukan sesuatu yang luar biasa di wilayah Tuhan. Makanya ya itulah akan selalu ringan hidup ini. Sama dengan suami, sama dengan istri yang selalu banyak tanya sama saya. Suami saya kok nggak pernah sholat, istri saya kok nggak pernah sholat. Saya bilang ya sudah, kita ini tugasnya ini Anda menyadarkan, mendidik. Selebihnya sadar dan tidak sadar itu urusannya Tuhan. Jangan sekali-kali ibu atau bapak itu masuk wilayahnya Tuhan. Saat engkau masuk wilayahnya Tuhan, tidak akan pernah Anda bisa masuk dalam wilayahnya. Yang ada sedih, yang ada susah, yang ada gundah gulana. Masya Allah. Tidak akan ada kebahagiaan. Tapi masuklah wilayahnya dengan sendiri. Bagaimana caranya? Berdoa. Makanya tadi itu dalam tubuhnya ada malaikat. Bagaimana malaikat itu betah dalam diri kita, dalam badannya Mas Ishak, jadilah orang baik. Kalau sudah orang baik, malaikat itu akan betah. Sudahlah, agama manapun, kalau sudah baik, malaikat itu akan betah. Dan saat kita bicara, itu bicara akan penuh makna. Bicaranya punya daya magnesitas. Bidayanya itu bisa menyentuh orang lain. Subhanallah, orang lain itu akan terkiwir-kiwir dengan kita. Loh, karena apa? Karena malaikat itu yang selalu menempel dalam diri kita. Masya Allah. Subhanallah, itu saja hidup itu. Tidak perlu pakai rumus yang besar-besar gitu. Ya, mau jadi orang hebat, tirakat, poso, petang puluh dino, ruwat, gak mangan, gak ngombe, ya mate Pak. Ya kan? Poso Senin Kemis, poso, ya oleh. Tapi itu yang buat saya berat itu ya. Ya kalau untuk kalangan saya ya, untuk makom saya ya nggak sampai di situ ya kan. Makom saya cukup jadi baik. Ya, kan? Ya, karena orang baik itu Allah akan selalu membuat kita menjadi lebih baik dalam kehidupan, dalam menapaki masa depan. Subhanallah, itu saja. Baik. Ya, karena waktunya juga. Baik. Acara ini mudah-mudahan berkah. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Anton, Bapak Haji Arifin, keluarga besar Ibu Haja Eti, keluarga besar Ibu Hajawati. Ibu Haja Eti ini adalah ibunya siapa namanya? Mbak Uti ya. Subhanallah, beliau itu ikhlas sekali. Bu Haja Eti, saya selalu kirim Fatihah. Kemudian ada Bu Hajawati, ya kan. Beliau selalu ikhlas itu, ya kan. Subhanallah. Kemudian para kru radio El Victor dimanapun berada, ya kan, yang mendengarkan acara ini atau tidak mendengarkan, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Dan saya berdoa dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan radio ini selalu dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. Kemudian selalu dilindungi oleh Allah. Dan saya punya keyakinan kuat, insya Allah 2024 ini El Victor makin jaya, makin berkah. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi umurina, ya Allah berkahi umur kami, wa rizkina, rizki kami, wa ahlina, wa auladina, wa azwajina, kama barakta ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.